Oke, selamat datang di video kali ini pada tanggal 30 Maret ya, jam 11 WITA. Habis screening dan dari hasil screeningan dapat tiga saham yang menurut saya menarik. Yang pertama itu ada BRMS, Bumi, sama Harum. Nah, kenapa di sini saya bilang menarik? Pertama itu di saham BRMS, di mana BRMS ini lagi masuk fase konsolidasi ya. Dia di sini-sini aja diamnya. Dan jika kita lihat ke atas, itu ada fair value gap yang seharusnya disentuh dulu, dan jika memang downtrend itu bakalan terus turun ke bawah. Nah, untuk kapan tahu kita harus masuk itu harus nunggu resistennya di break di harga 765. Nah, yang harus kalian tahu itu jangan ketika suatu resisten di break kalian langsung order. Lebih baik tunggu sejenak atau tunggu sehari. Jika memang candlenya close di atas resisten, maka itu kemungkinan besar akan lanjut ke fair value gap yang akan dituju ataupun resisten selanjutnya. Nah, kalau di resisten selanjutnya itu mungkin di sini di angka 855 ya. Jadinya di TP1 itu di 855 kalau mau, di terus TP2 di blok fair value gapnya. Nah, ketika anggaplah price-nya itu hari Selasa ya. Hari Selasa itu diam di atas resisten, close di atas resisten, maka kalian bisa dapetin 15% ya. Jika harga itu ke fair value gapnya. Dan jika di TP1 dia cuma dapat untung 8%. Nah, untuk stop lossnya di mana itu tergantung masing-masing kuatnya semana ya. Bisa di bawah resisten ataupun misalnya 3% sekuatnya kalian aja. Nah, itu pertama untuk BRMS. Kedua, itu ada Bumi, di mana Bumi ini juga cukup menarik ya. Dia masih bertahan di supportnya, yaitu di 204, 206, dan saya rasa dia bakal konsolidasi lagi seperti di bulan November tahun 2025. Dia naik turun, dan ketika di hari berikutnya dia close di atas resisten seperti ini, maka udah pasti belum tentu sepenuhnya dia uptrend, tetapi dia pasti ngambil fair value gap yang ditinggal di bulan Februari ini. Nah, jika kalian masang order di area resisten dan close di fair value gap, itu dapat untungnya 20%. Cuman takutnya kalian kena eh, false sinyal, itu kayak di fakein aja. Contohnya di tanggal 11 Maret dia sempat ngebreak di atas resisten, tetapi dia close-nya di bawah resisten. Jadinya dia tidak bisa lanjut ke atas seperti itu. Jadi lebih baik tunggu sehari atau tunggu 2 hari lah. Contohnya seperti tanggal 9 Februari dan 10 Februari. Itu aja sih untuk saham Bumi ya, biar videonya lebih cepat. Terus di saham Harum juga sebenarnya di sini konsolidasinya agak agak jauh ya, dan ini udah nyentuh resisten. Takutnya dia turun dulu seperti bulan November tahun 2025. Setelah dia nyentuh resisten dia terus turun, naik turun naik. Nah, ketika mungkin lagi 1 hari atau 3 hari, ketika saham Harum ini close di atas resisten, harusnya 80% dia bakal naik. Naiknya kemana? Itu jika kita pakai Fibonacci, maka dia naiknya sampai harga 1140,
TP1 dan TP2 di 1185. Itu untuk teknikalnya dari tiga saham. Dan kita lihat untuk brokernya. Di brokernya pada saham BRMS itu asing sempat beli ya pada bulan Maret tanggal 30. Coba kita mundur seminggu, anggaplah tanggal 22. Nah, di sini saham asing masih mendominasi dengan rata-rata buy average-nya itu di 728 hingga di 748. Dan kita lihat di sini 765 ya. Ini bisa jadi antara bandar buang barang untuk ke harga support dulu, atau enggak bandar akumulasi lagi untuk ngebreak resistennya. Itu untuk saham BRMS. Karena ini udah semingguan ya, dan harga average dari bandar asingnya itu udah jauh dari harga saham sekarang. Terus untuk Bumi, kebetulan MG menduduki posisi teratas pada tanggal 30 bulan Maret, dan asing juga ikut beli ya di harga 219, 222 untuk buy average-nya. Padahal sekarang harganya 226. Ini udah dekat lah. Jadi kalau ngekor bandarnya masih enak. Dan jika kita mundur ke belakang, bisa dilihat broker AK, broker ZPYU yaitu asing sedang masih di posisi kiri atau lagi akumulasi di harga 218 sampai 221. Nah, ini masih dekat banget ya untuk saham Bumi. Prediksi jika emang ngebreak resisten dan close di atas resisten, dia bakal naik dulu sih beberapa persen. Terus untuk Harum juga kita lihat di tanggal 30 bulan Maret asing rata-rata pada beli juga. Dan kita mundur seminggu itu masih asing, tapi asingnya cuma AK aja ya di 1060. Ya, beda 15. Cuman takutnya karena ini asingnya cuma satu, dan jika memang tiba-tiba broker AK-nya untuk hajar kiri, ini bakal bisa turun jauh banget. Kalian bisa rugi 10-12% paling paling parah 10% minimal. Mungkin itu aja sih analisis saham dari teknikal dan dari broker summary-nya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun analisis yang menurut kalian kurang enak, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.